Jadi 5 tips ini jangan lupa karena sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha Anda. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita. Beragam video bervariasi, ternak hebat. Halo sahabat ternak, kembali lagi di channel Terhebat. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, silahkan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jadi video kali ini saya akan berbagi 5 tips agar ternak kalian itu berhasil ya teman-teman. Karena ini sepengalaman saya dan apa yang saya lakukan adalah 5 hal ini atau 5 tips ini ya teman-teman. Sebelum kita memasuki topik yaitu 5 tips beternak sukses, teman-teman harus memahami kemana arah ternak. Misal pertama yaitu pembesaran. Pembesaran itu beli DOC, dibesarkan terus dijual. Ada lagi yaitu menjadi peternak mandiri, punya indukan, ditetaskan, dan untuk hasilnya DOC itu dipelihara sendiri sampai panen. Ada juga menjadi peternak penjual DOC. Ini tentunya kita cuma membutuhkan kandang indukan dan beberapa kandang untuk DOC saat transit dari mesin tetas ke kandang ya teman-teman. Jadi kita akan membahasnya yaitu 5 tips agar teman-teman itu berhasil dalam beternak. Nah, untuk tips pertama yaitu tips yang sangat spesifik atau sangat berpengaruh terhadap perkembangan ya, yaitu modal. Modal ini letaknya di awal ya teman-teman. Jadi ketika kita beternak ayam itu pastinya kita membutuhkan modal. Nah, sebisa mungkin modal itu sudah kita pikirkan sampai ayam panen. Jadi ketika teman-teman sudah membeli pakan, membeli bibit, itu teman-teman tidak pusing untuk kedepannya. Itu adalah modal. Nah, untuk pembesaran sendiri kita juga membutuhkan yang namanya pakan sampai panen ya teman-teman. Jadi kalau indukan itu kita belinya pulet, kita juga membutuhkan pakan untuk sampai ayam bertelur. Nah, susahnya kalau belum bertelur terus modal habis, itu kan kita menjadi peternak gagal. Jadi teman-teman harus memikirkan pemilihan atau penentuan untuk beternak DOC atau indukan. Itu sama-sama membutuhkan modal ya. Jadi modal itu tidak hanya untuk membeli ayam, tapi juga membeli pakan, perawatan, obat-obatan, dan membuat kandang. Itu adalah tips pertama yaitu modal. Dan untuk yang kedua itu kandang teman-teman. Jadi dalam kandang, pembentukan kandang, terus tata letak kandang, terus kesterilan kandang itu kan juga mempengaruhi tingkat berhasilnya suatu bisnis atau suatu pencapaian teman-teman. Jadi teman-teman juga harus menentukan bentuk tata letak kandang ya teman-teman. Jadi tidak hanya bentuk dan tata letak, tapi kesterilan atau kebersihan kandang itu juga mempengaruhi tingkat keberhasilan. Nah, ini adalah tips kedua. Dan tips ketiga itu adalah pakan, dimana pakan adalah untuk masa keberlangsungan hidup ayam ya teman-teman. Jadi dalam pakan ini semua merek pabrik itu sebenarnya bagus. Nah, dalam hal pakan ini teman-teman itu bisa menggunakan merek apapun, karena namanya pabrik itu selalu menggunakan SOP ya. Dan untuk pakan sendiri itu pasti melalui uji lab. Nah, teman-teman bisa mencari atau membandingkan pakan-pakan yang proteinnya tinggi teman-teman. Tuh. Terus untuk tips keempat yaitu air mineral atau air untuk minum ayam. Jadi untuk air minum usahakan itu steril ya teman-teman. Steril, terus tidak banyak mengandung zat kapur. Karena biasanya itu sangat berpengaruh terhadap pencernaan ayam.
kesterilan air minum itu juga faktor utama ya. Nih contoh-contoh DOC kita ini usia 3 minggu, alhamdulillahnya sehat-sehat ya teman-teman. Karena kita juga mengedepankan 5 hal tersebut, yaitu pertama modal, karena keberlangsungan ayam itu berada di modal, yaitu pakan, terus beli bibit kan seperti itu. Nah untuk keduanya yaitu kandang juga berpengaruh, karena tata letak kandang itu sangat mempengaruhi metabolisme ayam atau perkembangan ayam ya. Terus yang ketiga itu adalah pakan saya juga menggunakan yang standar aja teman-teman, nggak bagus juga nggak jelek, cuma untuk ayam itu proteinnya ya lumayan tinggi. Terus yang keempat itu adalah air. Untuk air sendiri saya menggunakan sistem nipple, yaitu sistem tandon air kita isi per sore hari kita isi, ataupun per pagi hari, jadi setiap pagi itu kita isi ya untuk air. Nah untuk yang kelima ini adalah masa panen kita juga harus melihat siklus ya teman-teman. Jadi kita melihat hari-hari besar, terus juga hari-hari tertentu yang sangat berpotensi naiknya harga ayam. Nah harga ayam sendiri itu juga berpengaruh teman-teman terhadap keberhasilan. Misal kita jual di hari puasa, hari Ramadan, atau setelah Lebaran, itu pasti harga naik. Ketika harga naik, teman-teman kan mendapatkan untung yang lebih. Pasti teman-teman akan menambah populasi yang lebih tinggi lagi. Nah itu kan juga mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam beternak ya. Ketika harga-harga itu stabil, harga-harga itu naik, teman-teman kan pasti seneng. Jadi ketika kita check-in ayam itu juga kita akan memikirkan masa kedepannya. Oh iya, bulan depan ada masa dimana bulan Ramadan akan tiba, berarti peluang ayam kampung sendiri ya teman-teman, terutama ayam untuk penyetan itu kan pasti meningkat. Jadi kita harus pandai-pandai melihat potensi-potensi kedepannya. Seperti itu teman-teman. Jadi 5 tips ini jangan lupa, karena sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha Anda ya. Walaupun usaha kecil-kecilan di rumah, tapi kita harus mengedepankan yang namanya 5 hal atau 5 tips dalam beternak ya. Jadi ketika kita mencapai tujuan atau mencapai keberhasilan, pasti dalam hati kita juga senang ya teman-teman. Nah ini contoh-contoh saya cetak DOC ya. Ini indukan-indukan kita cetak DOC BR EKUB 2. Ini bisa digunakan untuk indukan lagi, bisa digunakan untuk DOC pedaging, kalau mau juga bisa ya teman-teman. Tapi berhubung Barred Rock ini ya harganya lumayan, jadi kita kedepannya untuk cetak materi atau cetak indukan. Kalau teman-teman mengedepankan 5 hal atau 5 tips tersebut, pasti insya Allah teman-teman akan berhasil dalam beternak ayam kampung. Nah dalam beternak ayam kampung kita itu juga harus melihat, oh iya ini mau jadikan usaha atau mau dijadikan untuk sampingan. Walaupun digunakan untuk sampingan, namanya tetap menggunakan modal, itu kita harus tekuni teman-teman, karena kita sudah keluar modal di awal. Kalaupun tidak dilanjutkan, kan kita sudah modal di awal, kan sayang sekali ya kalau tidak dilanjutkan. Walaupun namanya juga sampingan, pasti lama-lama juga menjadi usaha ya teman-teman. Jadi videonya cukup sampai di sini saja untuk 5 tips dan triknya untuk mencapai keberhasilan dalam beternak ayam kampung sendiri, maupun DOC maupun indukan. Kita tetap mengedepankan 5 tips tersebut ya. Oke, videonya cukup sampai di sini saja. Mungkin nextnya kita bahas apa lagi, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Oke, see you, bye bye.